Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai family coaching, serial parenting yang selama ini saya mengundang beberapa teman pelayanan, tapi kali ini saya mengundang anak saya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenal kami punya anak 3, yang pertama namanya Natania Christy, saat ini bekerja di perusahaan konsultan bisnis yang ada di London pusatnya, tapi dia berkantor di Singapura dan menjadi manajer untuk wilayah Asia. Nomor 2, dia bekerja di perusahaan Jerman, ya, namanya Schaeffler, itu bearing dan sejenisnya, dan dia ditempatkan Bena ini nomor 2 di Singapura di sebuah lembaga R&D, Research and Development. Karena memang dia kuat untuk matematika, untuk engineering-nya, maka dia mengambil jurusan mechanical engineering. Nah, anak yang ketiga keahliannya berbeda, ya, dia memilih menekuni untuk bidang art. Nah, kalau bicara art, ya, background saya itu ada lukisan, itu saya yang bikin. Jadi kayaknya dapat art dari bapaknya dan kakeknya. Oke, itu pengakuan saya. Ya, nanti biar anaknya ngaku sendiri. Tapi mari saya akan tampilkan, sudah bergabung ya, yaitu Levina Christy. Ya, halo Levi. Halo. Halo. Gimana, di Indonesia lebih senang di Indo atau di Australia? Ya, dua-duanya ada pro and con-nya lah. Di Indonesia kan ada keluarga, tapi di Australia lifestyle-nya lebih enak. Oke. Nah, ini nih, saya sebagai papa, juga sebagai coach, tapi hari ini kita bincang-bincang mengenai bagaimana menemukan passion. Karena kalau anak sendiri menemukan, dia pasti akan menjalani bahagia. Orang tua membantu anak, maka anak nanti bisa mendapatkan pekerjaan dan jurusan yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, yang saya mau tanya nih untuk Levina, dari kecil kayaknya kamu kuat di art, ya. Tapi gimana ceritanya kok dulu sampai ngambil keputusan untuk menekuni bidang art itu? Sebenarnya kan SMP SMA nggak ngambil biologi, nggak ngambil fisika, 4 tahun aja, terus ngambil jurusan wah, bidang fashion, kok mantap banget gitu loh. Sampai aku nggak mau biologi, aku nggak mau kimia. Ya, SMP SMA 4 tahun aja nggak mau ngambil sekolah art di LaSalle. Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya SMP tetap ngambil sih, IPA, IPS tetap ngambil, cuman nggak lanjut sampai SMA. Cuman di SMP tetap ngambil. Tapi emang dari kecil kuatnya memang di situ, kayak bahkan dari aku TK kan, kalau waktu masih kecil kayak ngambek gitu, ya nyoret-nyoretnya di tembok, gambar-gambar. Kayak kalau misalnya sempat berantem sama mama waktu kecil, kayak misalnya kayak, mama kayak babon, aku gambar babon di tembok. Terus ya SD, SMP juga tiap ada perlombaan seni rupa gitu selalu ikut, emang karena selalu tertarik, dan ya puji Tuhan selalu menang, dan dari situ juga dapat banyak, jadi kayak dorongan dan pengakuan dari teman-teman, dari guru, terus makin terjun ke dunia situ ya makin semangat di situ juga. Terus pemikirannya kan SMP memang juga ngambil pelajaran biologi ya, IPA, IPS, sejarah gitu. Cuman mikirnya kayak kalau misalnya aku tertarik di bidang itu masih bisa belajar sendiri aja online, tapi kalau dari yang memang mau ditekuni untuk sebagai jurusan pengennya art. Cuman dari ya akhirnya berbincang sama papa mama, kayaknya awalnya kan mikirnya mungkin art jadi hobi aja, cari sesuatu yang bisa dijadiin bisnis supaya bisa nanti pas besar juga bisa lebih dikembangin. Terus mikirnya art bisnis kan nggak ada. Gimana cari jurusan yang lebih ada fokus di bisnisnya tapi nggak melupakan artnya juga. Terus akhirnya kepikiran, yaudah yuk coba kita fashion business gitu. Terus soalnya kalau di fashion kan, fashion itu kan jenis art tersendiri juga, dan bisa menggabungkan dari art-art yang aku dibikin lebih komersil, jadi artnya bisa dipakai. Nah itu akhirnya terjunlah ke dunia fashion business. Terus di Indonesia ya kebetulan yang bener-bener cuma satu kuliah yang menawarkan jurusan fashion business tuh LaSalle doang. Jadi yaudah kita masuk ke LaSalle fashion business. Terus awalnya sebelum fashion business pun sempat mengeksplor dunia fashion design. Karena awalnya kan belum yakin mau fashion design atau fashion business. Tapi setelah ditelusuri, kayaknya bisnisnya lebih kuat. Karena fashion design itu kan memang fokusnya lebih ngejahit, bikin pola-pola, dan itu bukan, kekuatan aku bukan di situ. Jadi akhirnya ya udah terjun ke fashion business, di LaSalle diploma,
terus lanjut ke RMIT di Melbourne supaya punya ijazah bachelor S1. Dan di situ jadi lebih ditelusuri lagi dunia industrinya, bisnisnya dari segi merchandising, dari segi logistik, supply chain segala macamnya, tekstilnya juga, sustainability juga, sampai bikin tesis yang fokusnya juga di sustainability di dunia fashion tersebut di situ. Nah, tapi selama kuliah pun kan ada pelajaran-pelajaran desain grafis, dan di situ memang di antara semua kelas-kelas yang paling aku seneng di situ, karena memang di kelas itulah yang bisa memakai skill art-nya itu kan. Dan di situ pun juga dari selama 4 tahun kuliah, ada mereka tuh bikin kayak top ranking gitu, top 5 students di bidang-bidang masing-masing. Nah, top 5 di bidang skill yang ilustrasi dan desain grafis tuh aku masuk ke top 5 student di antara semua angkatan. Jadi dari situ makin yakin lagi, wah memang sepertinya memang harusnya tuh jurusannya di sini, memang di bidang desain grafis ilustrasi ini. Terus dari situ ya habis lulus kerja di dunia industri fashion, kerja di brand-brand dan retail, semakin ketemu network yang luas dan orang-orang yang berpengalaman di industri situ juga makin lama-lama makin jelas bahwa sebenarnya jurusan yang memang bisa diteladani dan ditekuni tuh si desain grafis ini. Gitu. Oke, wah jadi mantap ya, dari kecil sebenarnya udah mulai tahu apa yang disukai, yang disenangi, kemudian mendapat pengakuan dari teman-teman, karena pengakuan memang penting, itu membuat orang makin yakin. Kan ada orang yang bingung nih, saya mau jadi apa, jurusan apa, mau kuliah apa, sudah bingung, gonta-ganti lagi, gonta-ganti jurusan, kasihan orang tuanya, ya belajar lagi, kuliah lagi, peluang pangkal lagi, mengenal diri sendiri sejak awal. Nah, walaupun sempat belok, tapi ya masih satu area, dari fashion ke art, ya desain grafis, masih area seni sih, cuma seni lukis, seni fashion, seni patung, seni pahat, tapi sebenarnya areanya udah ketemu, yaitu seni. Dari fashion ke art, karena memang waktu kuliah di fashion juga ada jurusan art, dan di situ malah jadi the best student-nya. Nah, bisa ditunjukin nggak contoh karya art-nya? Bisa, boleh. Kebetulan aku ada website nih, bisa ditunjukin. Oh, jadi kalau yang mau ngelihat bisa lihat di webnya ya? Iya, di websitenya udah ada semuanya, dari yang gambar-gambar ilustrasi, sampai ke desain grafisnya, sampai ke muralnya, semua ada di situ. Oke, kalau gitu Pak boleh bisa di-share ininya, apa namanya, webnya. Ya, ini dia rupanya. Boleh sambil kamu ceritakan. Iya, jadi ini websitenya. Di landing homepage-nya bisa lihat kalau ada ilustrasi, graphic design, dan mural. Itu emang 3 area di mana aku fokusnya di situ. Di sini ada beberapa klien-klien yang aku udah kerja sama bareng, dan ini testimoni mereka. Terus ini juga ada desain handbook-nya, jadi kalau misalnya, kan banyak orang suka nanya kayak, kamu tuh proses desainnya gimana sih? Kayak awalnya tuh dari brainstorming sampai konsep, sampai akhirnya desainnya jadi dan bisa dikomersilin, tuh prosesnya seperti apa? Karena setiap desainer dan setiap artis pasti kan prosesnya beda-beda. Jadi ini bisa dibaca sendiri, proses aku tuh gimana, dan supaya bisa membantu juga, membantu kliennya mengerti proses dari desainnya ini tersendiri gimana. Lalu di sini ada beberapa eksibisi dan project-project yang aku pernah kerjain. Sempat eksibisi bersama ada organisasi dari Australia namanya Raw. Ini juga beberapa project-project lain yang aku sempat kerjain di Melbourne dan Indonesia. Terus di sini ada fokus-fokus halaman di ilustrasi atau artwork printnya. Jadi karya-karya aku bisa dibeli kalau mau dijadiin print untuk dipajang. Sini ada graphic design, mural, sama fashion retail juga. Kan memang sempat kerja di bidang fashion retail dan project-project eksibisinya. Gitu. Ya, mungkin bisa di-stop dulu di situ, nanti bisa dilanjut lagi. Bisa di ini stop screen dulu, dibalikin. Ya, wow, nanti kayaknya masih banyak tuh pasti webnya, itu kan baru cuplikan sedikit aja ya. Tapi dari situ kalau saya sebagai orang awam aja anggap nih gitu, wah itu yang gambarnya tadi berarti bisa untuk produk ya, kayak untuk tas,
souvenir, untuk gelas, itu bisa juga ya? Bisa juga, karena kan art itu sebenarnya ya hanya dari gambaran desainnya kan, tapi penerapannya itu kan bisa apa saja. Bisa di merchandise, kayak kaos, tas, atau mugs gitu. Bisa buat branding juga, kalau buat bisnis, kayak buat bisnis card-nya, buat logonya, buat social medianya. Bisa buat, kalau sekarang kan memang social media itu penting sekali untuk presence branding sebuah bisnis gitu. Jadi kayak dibikin desain grafis untuk postingan-postingan di social medianya juga bisa, atau buat kalau emang company yang sudah besar dan belum, yang kalau dibanding dengan yang startup masih kecil, kalau company sudah besar bisa bikin kayak presentasi atau kayak booklet atau kayak hang tag atau gitu-gitu juga semua bisa dibikin. Wow, jadi penerapannya, aplikasi produknya bisa macam-macam ya. Tadi saya lihat lagi sekilas yang kayak mural gitu, kayaknya cocok juga loh itu buat dinding kafe ya. Gimana tuh? Iya, betul banget, betul banget. Apalagi sekarang kan memang bisnis kafe lagi booming banget ya di Jakarta, di Bandung, di Bogor. Jadi kan supaya kafe-kafe bisa lebih stand out lagi biar dibanding kompetisi yang lain kan bagaimana supaya kreatif dan memanggil customer-customer yang datang lebih terinspirasi gitu waktu masuk kafe. Nah, mural tuh bisa bagus banget buat kalau dipakai di kafe untuk kasih personality ke si kafenya ini dan bikin lebih artistik dan lebih kreatif. Untuk di rumah juga bisa, nggak cuma di kafe. Kayak jadi gambar-gambarnya dibikin jadi kayak decal vinyl atau dibikin wallpaper supaya bisa ditaruh di dinding tembok rumah atau di kantor juga bisa. Atau mau dilanjutkan lagi, tunjukin tadi yang apa muralnya itu, kalau mau dilanjutkan Boleh, boleh. yang disampaikan, ya sebelum nanti saya berikan sebuah insight, ya. Ya, bisa ngeliat ya? Enggak, ya, oke, ya kelihatan, ya. Oke, kita klik Wow, muralnya. bisa untuk interior toko, bisa untuk kafe. Iya, nah ini juga ada bisa dijelasin. Kadang orang kan mikir mural tuh konsepnya mural, orang pasti kadang mikirnya lebih kayak graffiti-graffiti yang di jalan gitu. Sebenarnya enggak, mural itu tuh ya art yang sebenarnya large scale gitu. Jadi dia skala besar, art yang skala besar. Nah, itu bisa diaplikan ke dinding tembok, bisa ke jendela, kalau misalnya buat kayak window display toko-toko, atau ceilings, atau signage, atau board buat kalau ada pop-up shops. Nah, itu tuh bisa bikin sesuatu tempat atau cafe itu bisa jadi jauh lebih menarik dan beda dari yang lain. Ini ada cuplikan video pas aku membuat mural di dinding tembok aku sendiri di kamar. Terus ini juga ada contoh-contoh yang lain, bagaimana mural itu bisa diterapi. Di-play dulu mungkin Jadi, videonya. Bisa di... Bisa. Ya. Iya. Jadi ini beberapa contoh mural yang bisa diterapi, bisa diterapin ke dinding tembok di kamar, bisa di studio, bisa di kafe, bisa di kantor. Nah, ini video yang pas aku bikin di kamar. Iya, ini dari gambar-gambar ini kelihatan banget kalau memang untuk kafe cocok banget ya. Karena kafe zaman sekarang ini butuh konsep ya, nggak cuma sekedar menjual kopi atau makanan, minuman, tapi mesti ada konsepnya dan bisa terutama bagi kafe baru ya, kalau ada orang mau buat bisa konsep dari awal ya, kecuali atau yang mau rebranding dengan membuat dekor baru ya.
Ya, dan sebenarnya kan mural itu bisa melalui berbagai medium, jadi nggak harus yang memang dari awal banget supaya nggak permanen. Jadi misalnya kafe-kafe yang sudah berdiri, atau kafe-kafe yang sebenarnya rental di ruko-ruko, atau kayak di mall yang kayak gitu kan, mungkin temboknya nggak bisa dicat karena permanen. Nah, kayak gitu bisa juga dibikin melalui medium namanya vinyl decal. Jadi itu bisa jadi kayak seperti stiker yang bisa kita tempel aja di dinding gitu. Jadi nanti kalau misalnya mereka harus copot pun, ya bisa dicopot, bisa diganti. Atau kalau misalnya sebagai wallpaper juga bisa. Jadi kalau misalnya punya ide baru atau ada yang tren baru, bisa dibikin mural yang barunya lagi. Gitu. Wow, ini kayaknya masih banyak banget yang mau diceritain, tapi kita ketemu lagi nanti dalam sesi selanjutnya. Paling tidak untuk yang mengenai produk dan moral tadi, ada yang mau ditambahkan nggak sebelum saya akan akhiri dengan sebuah pesan untuk orang tua maupun anak-anak muda? Yang mengenai muralnya, Atau ya bisa mengenai yang dua ini tadi, yang sudah diceritakan. Jadi nggak melangkah ke karya selanjutnya atau web selanjutnya, tapi dari dua hal ini, masih ada yang mau ditambahkan? Oke, itu dulu ya. Oke, kalau begitu saya akan memberikan tambahan atau penutup ya dari sisi coach untuk parenting, baik bagi orang tua maupun anak-anak muda. Ya, saya akan sampaikan sebuah pelajaran ya mengenai bagaimana merancang masa depan, baik merancang masa depan diri sendiri atau merancang masa depan anaknya. Ya, yang pasti saya kasih tambahan embel-embel, ya itu sesuai rencana Tuhan. Kenapa demikian? Karena begini, di era milenial ini tentu berbeda dengan zaman dulu, di mana milenial itu obsesinya adalah happy life. Kalau angkatan saya ini baby boomer kan pengennya kaya, punya properti. Kalau mereka sih ya pengen juga kaya, tapi lebih pengen misalnya untuk traveling, ya, intimacy dengan sahabat, happy life. Apa artinya kaya? Kalau kerjanya stres, karena sebenarnya hobinya ngomong, tapi dipaksa orang tuanya masuk jurusan kedokteran. Akhirnya kaya tapi stres, kaya tidak bahagia. Nah, milenial punya obsesi bahagia. Supaya bahagia, maka tentu harus merancang masa depan anak sesuai dengan keunikannya. Dan sebenarnya mudah sekali untuk menemukan keunikan anak. Karena sekarang ada era teknologi, sehingga sebenarnya kita bisa mengerti sih, panggilan saya itu apa. Kalau Anda masih SMP, SMA, atau kuliah, bener nggak jurusannya? Nanti setelah sama-sama kuliah kedokteran, mau jadi dokter atau mau dagang obat. Nah, itu kan berbeda pekerjaan, walaupun sekolahnya sama. Nah, itu namanya panggilan. Nah, untuk menemukan panggilan yang lebih akurat, maka sebenarnya ya kalau bagi orang tua membantu anak menemukan keunikan minat bakatnya. Bagi anak, nah Anda sendiri harus tahu sebenarnya apa yang Anda senangi, yang bikin Anda bergairah. Ya, kalau Anda itu misalnya senangnya art, lagi ngerjain art itu wah happy banget, senang banget. Nah, itu berarti passion-nya udah ketahuan. Lalu dapat pengakuan dari orang lain, maka kemampuannya sudah ketahuan. Jadi orang boleh punya passion, tapi orang lain nggak mengakui, jelek, berarti ya senang tapi nggak mampu. Maka perlu minat, bakat, dan kemampuan. Nah, sekarang ada tes yang namanya sidik jari yang bisa membuat seseorang itu diketahui kemampuannya apa. Tepat, ya tidak mungkin tepat. Yang tepat hanya Tuhan. Tapi paling enggak bisa 70-80%. Selain sidik jari, ada ilmu misalnya temperamen dasar. Ini kan menggunakan kecenderungan perilaku dan kepribadian yang cocok buat apa. Ya, cocoknya jadi kerjaan apa? Orang kolerik, leadership-nya kuat, ya dia bisa pemimpin, lawyer, dokter, sanguin, banyak ngomong, ceria, cheerful, ya marketing, sales, dan seterusnya. Bisa juga dengan tes Enneagram yang cukup detail, ya, atau personality test, misalnya MBTI. Ini membagi manusia di dalam 4 parameter, masing-masing 2 indikator, sehingga akan mengerucut pada 16 macam tipe. Dan setiap tipe ini mengarah pada profesi tertentu. Nah, ini sebenarnya cara zaman sekarang gitu ya, untuk bisa menemukan diri sendiri ataupun anak
pada pekerjaan yang paling nggak melenceng banget kayak zaman saya. Zaman saya ini saya kan nggak ngerti gitu-gituan, bapak ibu saya nggak ngerti gitu-gituan, ibu saya nyuruh saya jadi insinyur, lalu saya kuliah insinyur, gitu. Lalu sampai sekarang saya nggak pernah pakai, saya jadi pembicara. Kenapa dulu nggak belajar psikologi atau public speaking atau malah behavior science atau belajar akhirnya saya belajar lagi magister pendidikan karena saya mendirikan Happy Holy Kid, tapi waktu SMA ya laki-laki insinyur begitu ya. Saya jadi insinyur lalu kuliah akhirnya ilmu nggak dipakai. Nah, saya baby boomer yang taat, walaupun saya nggak senang ya taat sampai lulus insinyur, tapi saya khawatir milenial tidak punya ketaatan seperti zaman saya, sehingga mereka bisa kuliah lalu tidak selesai. Maka berbagai macam cara pendekatan untuk keunikan tadi sebaiknya memang dilakukan gitu ya. Jadi kalau untuk nasihat saya buat orang tua adalah memahami keunikan setiap anak, membuat orang tua lebih bijak dalam menyikapi perilaku dan juga mendidiknya dengan tepat. Mendidik ini termasuk tentunya mengarahkan pada jurusan yang sesuai ya. Ini anak ini jurusannya mau jadi insinyur gitu ya atau marketing. Jadi kan dua hal yang bertolak belakang. Tapi beberapa untuk saudara Anda yang sudah mahasiswa ya, yang sudah istilah terapinya terlanjur gitu ya. Waduh Pak Jarod, saya ini tes nih. Saya ini cocoknya marketing dagang, tapi ya orang tua saya nyuruh saya sekolah mesin atau sekolah dokter, apa saya harus keluar ganti jurusan. Kalau semester 1 sih nggak apa-apa ganti jurusan, ya sayang aja uang pangkalnya. Tapi kalau semester 5, semester 7, menurut saya Anda tidak perlu ganti jurusan. Tapi Anda memilih pekerjaan yang sesuai pribadi. Jadi misalnya gini, sekolahnya mesin. Kan Anda tidak harus di pabrik mobil. Jiwa Anda dagang. Nggak perlu ngambil jurusan ekonomi. Ngambil jurusannya mechanical engineering, nanti pekerjaannya jualan mobil gitu ya. Jadi kalau Anda itu sarjana mesin, kayaknya jual yang beli lebih yakin deh daripada ada sarjana ekonomi. Jadi menurut saya masih tidak apa-apa salah jurusan di mana kita sekolah hanya 4 tahun. Tapi jangan sampai salah pekerjaan. Karena kalau Anda salah pekerjaan, Anda tidak akan hidup ini tidak bahagia. Kan sekali lagi bagi milenial bukan bagi milenial, bagi saya aja bahagia penting ya kan. Apa artinya punya direktur yang stres ya. Gajinya besar yang stres akhirnya stroke mati masih muda udah meninggal. Nah, jadi kita perlu bahagia dan orang lebih bahagia kalau menemukan ya, minat, bakat, kemampuannya dan bekerja hidup sesuai hal itu. Sekolah nggak sesuai masih nggak apa-apa karena nggak ada orang sekolah itu seumur hidup ya kan. Sekolah kedokteran 6 tahun, 8 tahun. Tapi saya nggak mau jadi dokter, udah dagang obat aja, kalau jiwa Anda dagang. Wah, pasti ada pedagang yang hebat karena gelarnya dokter, maka yang apotek ataupun jualan entah obat, entah jual alat kesehatan, maka ketika Anda bertemu dengan rumah sakit, Anda punya gelar dokter, Anda diterima buat appointment untuk menjelaskan alat-alat medis juga dengan baik daripada seorang magister bisnis menjelaskan alat kesehatan. Jadi yang penting adalah tidak salah pekerjaan, tidak salah hidup ini sebagai apa. Kalau soal sekolah masih oke lah, ya. Kadang-kadang waktu kita mau kuliah pun kita belum tahu betul siapa diri kita. Tapi ketika mau mengambil posisi sebagai pekerjaan, Anda harus tahu siapa diri Anda, sehingga Anda bisa antusias di dalam pekerjaan itu, dan mencapai keberhasilan yang maksimal. Dan satu lagi yang penting, bahagia. Ya, itu pesan dari saya. Bukan hanya untuk tamu hari ini yang anak saya sendiri, untuk saudara yang memperhatikan program ini. Ya, sebelum kita akhiri, kembali, ya, Levina, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sebaya yang ikut mendengarkan, ataupun kepada orang tua? Nggak ada? Ya, jalani saja. Jalani saja hidup ini ya, pasti Tuhan nggak mungkin salah. Tuhan nggak mungkin salah menempatkan kita di keluarga mana, di jurusan apa, dengan teman siapa, kemampuannya apa, karena memang salah satu cara mendapat peneguhan mengenai panggilan itu dijalankan, ya, jangan diem. Jadi ketika sudah menemukan, coba aja, coba dulu, karena begitu dicoba, lalu berusaha, nah hasil Tuhan yang atur, tapi jalani saja dalam arti ya, sekarang dijalani gitu ya, dibikin, lalu mulai, nah ditekuni, nanti pasti di tengah jalan, peneguhan itu akan terjadi. Ya, dengan demikian kita selesai untuk program hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi.
Ya, sesi yang kedua masih dengan Levina Christy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dah. Ah.